Baik, selamat siang adik-adik. Bagaimana siang? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok yang akan kita lakukan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar memperlancar proses bimbingan kali ini. Nah, doa akan Ibu pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir dan bersedia untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Nah, Ibu sangat menghargai partisipasi kalian. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu kenapa kita bisa melakukan bimbingan kelompok hari ini? Jadi tujuan kalian dan Ibu ada di sini yaitu untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, sebelum masuk ke materi, sebenarnya kalian tahu apa itu bimbingan kelompok? Atau kalian pernah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya sama Guru BK? Belum. Jadi, Ibu akan jelaskan bimbingan kelompok adalah sebuah layanan yang dilakukan dalam kelompok kecil seperti yang kita lakukan sekarang, yang dimana kalian bisa berbagi pengalaman, bertanya, berdiskusi, dan mencari solusi bersama-sama. Nah, ini bukan tentang ceramah, tapi ruang untuk kalian saling terbuka dan belajar. Apakah bisa dipahami? Nah, dari pelaksanaan bimbingan kelas kali ini, Ibu tentunya menggunakan 3 asas, yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Apapun data ataupun kata yang akan kalian ceritakan di sini sangat dijaga kerahasiaannya dan hanya kalian dan Ibu yang tahu. Dan yang kedua adalah keterbukaan. Ibu harap kalian terbuka dengan masalah kalian di sini. Dan yang terakhir adalah kesukarelaan. Kalian dengan sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kali ini. Maka bisa dipahami? Bisa. Nah, hari ini yang akan kita bahas materinya tetap tentang prokrastinasi akademik, yaitu kebiasaan menunda ataupun menghindari mengerjakan tugas. Nah, untuk waktu pelaksanaan bimbingan kelompok untuk waktu 7 menit, apakah bisa disepakati? Bisa. Baik, kita langsung saja mulai dari bimbingan klasikal yang sudah kita lakukan tadi. Ada nggak materi yang belum kalian pahami? Dari sini mungkin. Yang belum kami pahami yaitu faktor dari prokrastinasi akademik. Faktor penyebab dari prokrastinasi akademik. Dan yang di sini? Dampak Prokrastinasi akademik. Oke, sebelum Ibu jelaskan, tadi Ibu belum sempat memperkenalkan diri ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Niketur Dwi Arisanti. Ibu berasal dari program studi bimbingan konseling, mahasiswa semester 6 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, sebelum kita lebih jauh, agar kita dekat satu sama lain, Ibu ingin kalian juga memperkenalkan diri, dimulai dari sini. Perkenalkan, saya Kak Okta. Perkenalkan, nama saya Serina Sendiri, saya panggil Serina. Serina. Perkenalkan, nama saya Yunisnya, aku panggil Pia. Perkenalkan, nama saya Sari, saya panggil Tri. Perkenalkan, nama saya Oke, karena Ibu juga sudah memperkenalkan diri dan kalian juga sudah memperkenalkan diri, kita langsung saja mulai dari yang pertama, yaitu pertanyaan faktor penyebab dari prokrastinasi akademik. Nah, Ibu akan menjelaskan di sini. Jadi perilaku prokrastinasi akademik itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama, manajemen waktu yang buruk. Nah, di mana individu yang melakukan prokrastinasi menunjukkan ketidakmampuan dalam mengelola waktu secara efektif. Yang kedua, yaitu ketidakmampuan untuk berkonsentrasi yang bisa disebabkan oleh gangguan seperti lingkungan, kebisingan, ataupun meja belajar yang berantakan, dan faktor lainnya, atau bisa berasal dari faktor internal dalam diri ataupun eksternal seperti lingkungan yang sudah tadi Ibu jelaskan. Dan yang ketiga, adanya ketakutan dan kecemasan yang berkaitan dengan faktor takut akan kegagalan. Nah, dan yang terakhir itu kurangnya rasa percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri juga menjadi alasan yang mendorong seseorang untuk menunda mengerjakan tugas, yang dimana semua faktor yang sudah Ibu jelaskan tadi itu saling berkaitan dan dapat memperburuk kebiasaan prokrastinasi akademik ini atau perilaku menunda dan juga menghindari mengerjakan tugas. Apakah bisa dipahami atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan terkait faktor penyebabnya? Apakah sudah cukup? Cukup, oke. Jadi karena faktor penyebab juga sudah Ibu jelaskan, selanjutnya dampak. Oke, dampak dari prokrastinasi akademik sendiri yaitu terdapat dari beberapa ranah, seperti yang pertama ranah afektif, yaitu ranah yang mencakup perasaan gelisah, cemas, takut, menyesal, stres, serta munculnya perasaan emosi yang tidak stabil, panik, hingga perasaan sedih. Yang kedua yaitu ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini kalian tahu apa itu ranah kognitif sebelumnya? Nah, itu yang menyangkut pikiran kalian. Nah, itu juga bisa
faktor yang paling berdampak itu dari ranah kognitif, yang dimana ditandai dengan pikiran terus-menerus tentang tugas yang belum selesai dan tambah banyak, serta menganggap diri sebagai orang yang gagal. Nah, adapun tentunya dari ranah akademik kalian, dampaknya yaitu mencakup pekerjaan yang tertunda, penurunan nilai, prestasi belajar menurun, hingga penumpukan yang tugas. Nah, itu beberapa dampak yang mungkin kalian alami sebagai seorang pelaku prokrastinasi akademik. Nah, sampai sini apakah kalian paham? Oke, karena kalian sudah paham, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi. Silakan bisa kalian isi sesuai dengan kondisi kalian saat ini. Satu-satu ya bikinnya. Baik, apakah ada yang ditanyakan dari pengerjaan LKPD-nya? Atau ada yang susah? Bisa ya? Baik, apakah kalian sudah selesai mengerjakan? Sudah. Bisa dikumpul ya? Nah, tujuan kakak memberikan lembar kerja ini yaitu untuk melanjutkan proses ke dalam konseling kelompok, yang dimana dari kalian nanti bagi yang terpilih untuk melakukan konseling kelompok, yaitu orang yang memiliki permasalahan yang lebih lanjut akan melakukan konseling kelompok bersama kakak. Bisa terdiri dari 2 ataupun 3 orang nanti yang akan kakak pilih melalui pengisian LKPD ini. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, baik, karena waktu juga sudah hampir selesai dan dilanjutkan dengan konseling kelompok nanti, untuk pertemuan hari ini apa bisa kita akhiri? Bisa. Baik, sebelum diakhiri, karena tadi kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Jadi persiapkan diri kalian, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagi kalian, karena sesi bimbingan kelompok sudah selesai, kalian sudah bisa kembali ke tempat duduk masing-masing.